Kalau wanita hamil yang ada suaminya yang sah, meninggal suaminya atau suaminya bercerai, iko yang tidak boleh dinikahan sampai habis masa iddahnya. Kalau hamil karena zina, tidak ada halangan menikah, dia boleh dinikahkan. Iko tidak boleh ragu-ragu, Bapak Ibu. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin, para jemaah wirid atau pengajian Nagari Ayamanggi Selatan yang dimuliakan oleh Allah. Bapak Wali Nagari atau yang mewakili seluruh perangkat yang hadir pada sore ini yang kami hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus musala kita, Bapak ibu-ibu yang hadir, yang tidak bisa kami sabian namun jugalah satu persatu. Pokoknya sado jemaah yang hadir di musala yang sama-sama kita cintai. Pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada sore hari yang penuh berkah ini kita bersama-sama bisa hadir di musala kita ini dalam rangka mengadakan acara wirid pengajian bulanan Nagari Ayamanggi Selatan. Alhamdulillah, kami lihat kita semua yang hadir dalam keadaan sehat walafiat. Iyalah sehat sadar Bapak Ibu. Badan sehat, saku-saku sehat. Oh kurang ya Bu, Ibu jujur mana? Kita sampaikan dulu salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai pedoman hidup kita bersama. Bapak Ibu, para jemaah yang dimuliakan Allah, mari kita selalu untuk istiqamah menjadikan Al-Quran dan Sunnah Rasul itu betul-betul sebagai pedoman dalam menjalani seluruh aktivitas kita. Jadi apapun Ibu Bapak yang Bapak Ibu karajuan, lihat dasarnya dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul, boleh atau indahnya, halal atau haram, mubah atau makruh dan sebagainya. Coba lihat agar nanti kita tidak salah dalam berbuat. Semua amal tipu apa? Itulah ada panduannya di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nah, itu dari segi apapun yang kita kerjakan. Kemudian dimanapun kita lakukan. Jadi di rumah, di pasar, di jalan, di sawah, di ladang, di kantor,
Sadu karajo itu harus berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dari segi waktu, kapanpun waktunya, jangan tinggalkan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Mulai pagi, siang, sore, sanjo, malam, seluruh waktu itu kita harus dalam panduan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jangan pagi hari taat ya Pak Ibu. Beko siang lah melenceng kan? Beko malam patuh lo balik. Maghrib lah baulah lo balik kan? Jadi jangan. Jadi seluruh waktu ini Ibu Pak, jangan kita tinggalkan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Untuk apa tuh Pak Ibu? Boleh selama ide awak. Namanya pedoman hidup. Untuk keselamatan kita dari di dunia yang samantara sampai nanti kehidupan yang kekal abadi di akhirat. Ibu bapak para jemaah yang dimuliakan Allah. Baik. Pada sore hari ini yang pertama dulu terima kasih Pak Wali melalui Sidera yang menghubungi kami meminta berbagi ilmu pada sore hari ini. Alhamdulillah atas izin Allah kita bisa bertamu ya Pak Ibu. Kebetulan bisa diizinkan Allah bertemu sore hari ini. Dasar tausiah sore Ibu Ibu itu saya bacakan tadi ayat yang masyhur. Mungkin ayat ini viral Pak. Maksudnya saya yakin sering Ibu apa dengar. Ayat ini berbicara tentang larangan mendekati zina. Nah, ya Pak Ibu, larangan mendekati zina. Ibu bertanya, nak, Mbak aku ikut Ustaz bahas. Nah, karena Ibu dan Bapak, kajian seperti ini Ibu Bapak perlu taruh ulang-ulang. Karena zina ini tidak hanya sekarang dilakukan, sejak zaman nabi-nabi lagi. Perbuatan keji yang satu ini itu sudah dilakukan sejak dulu zaman Nabi Rasulullah, bahkan sebelumnya sampai sekarang. Nah, kemudian apa? Yang melakukannya tidak pilih orang rupanya. Baik dia anak yang masih remaja atau yang tua-tua. Ya Baik Bu? Artinya Bu, kalau yang alun menikah namanya perzinaan, dan faktanya hari ini Bu dan Bapak yang sedih dan perlu perhatian kusawak, ndak cie duo lai terjadi pernikahan hamil sebelum nikah lah, hamil duluan karena zina ini. Yang kedua Bu, bagi yang ndak bujangadi yang pernah nikah, perceraian di pengadilan ternyata banyak terjadi karena perselingkuhan. Singkatnya zina Bapak. Tidak hanya orang-orang yang biasa Ibu Bapak. Zina ini berselingkuh juga orang-orang yang berilmu pengetahuan, orang yang punya pangkat jabatan. Ya Pak Ibu, ini faktanya. Maka disampaikan ke Bu, kajian ini kita sampaikan sore ini, berharap kita mudah-mudahan baik diri kita Bapak Ibu ataupun anak-anak kita, anak bujang, anak gediawa, terjaga dan terjauh dari perbuatan keji yang namanya zina ini. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak masih rami ya Bu ya, masih datang jemaah kita, silakan masuk Bu. Selamat datang dan bergabung ibu-ibu. Nah, lihat balik ayatnya Bu. Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 ya Pak. Ini dasarnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina. Apa nih, Bu? Janganlah kamu
mendekati zina. Ya Pak, janganlah kamu mendekati. Nah, mendekatnya tidak boleh ya Pak. Nah, Ibu paham makna mendekati, Bu? Berarti mendekati saja sudah dilarang. Berarti seluruh perbuatan yang mendekati zina haram hukumnya Pak Ibu. Seluruh perbuatan nanti yang ujungnya bisa termotivasi, terdorong, tersesat awak bazina sudah tu, maka sado karajo tu Ibu Pak dilarang. Tidak boleh di karajoan. Karena dilarang. Berarti kalau di karajoan, nah ini belum zina lagi Bu. Mendekati saja baru. Seluruh perbuatan yang nanti bisa kita zina sama dia, itu sudah diharamkan Ibu. Kira-kira apa contohnya Ibu? Perbuatan yang mendekati zina. Coba sabiin contohnya Bu. Nah, berdua-duaan dengan orang yang bukan muhrim, mahram. Ibu tahu muhrim Bu atau mahram maksudnya Bu? Mahram nikah? Mungkin karena dia ada hubungan nasab. Kalau ndak ada hubungan tadi muhrim tuh Bu, dia berdua-duaan, maka berlaku hadis Nabi. La yakhluwanna ar-rajulu imra'atun illa zu mahramin. Ndak boleh berdua-dua orang yang bukan mahram di tempat yang sunyi yang tidak ada orang, kecuali nanti ada mahramnya Bu. Ada saudaranya, ada ayahnya. Jadi tidak boleh seorang laki-laki dan seorang perempuan berdua-dua kecuali bersama dengan mahramnya. Itu tidak boleh. Berarti kalau ada berdua-dua dia bukan mahram, apakah di kantor, di pasar, di jalan, di tepi laut Ibu, atau di rimbo-rimbo jalan-jalan sama tuh di jembatan jodoh situ, di rimbo panti, berarti dia sudah melakukan perbuatan haram yang dilarang oleh Allah. Sebenarnya agama telah diantisipasi Pak Ibu. Itu berdua-dua. Yang lain-lain. Dilarang melihat, menonton tontonan-tontonan yang tidak baik itu Bu. Yang bapak laki-laki, bapak laki-laki, Pak ente bapak laki-laki, Pak dia. Dilarang menonton tontonan perempuan yang buka aurat. Karena nanti bisa termotivasi, nanti sasek matonya Bu. Nah, kalau matonya lah sasek Bu, panganannya lah hilang beko. Nah, sehingga sasek. Tontonan yang bahasanya porno itu Bu, yang tidak baik, tontonan buka aurat itu dilarang. Ibu-ibu yang mau tujuan enggak kaminya tuh, dilarang ibu-ibu mencari tontonan laki-laki yang buka aurat. Kok kan sengaja lah, dunia lah canggih kini Bapak ya. Lah canggih, sengaja mencari di searching. Laki-laki paling ganteng di dunia. Nah, itu cari searching. Apa? Yang Bapak? Nah, wanita cantik. Nah, ini contoh sederhana. Ini hal sederhana, Pak. Jadi dilarang. Berarti dari mata dijago dulu benar. Dilarang melihat tontonan-tontonan yang merangsang syahwat yang nanti bisa dia terpengaruh berbuat zina Bapak Ibu. Inilah mananya dilarang. Berarti seluruh Mak, lagi lanjut Mak. Ya, Mak. Dari yang seketika Ibu Bapak, mulai paham Bu? Dilarang janganlah mendekati zina. Nah, aku bertanya ke Pak Ibu Cik dulu. Tadi kan dilarang tuh kecuali ada mahram ya Pak Ibu. Pertanyaan saya Bu apa? Saudara ipar mahram atau tidak? Tidak. Nah, Pak masuk kaji lebih detail ke Bu. Saudara ipar mahram atau tidak? Lain sepakat tuh? Oke, lah. Berarti boleh nggak nampak rambut ibu dan saudara iparnya Bu?
Bu, jangan pura-pura enggak tahu dah, kan belajar makan ajuan kan, oh tanya kok kajian langsung ke poin kan? Saudara ipar tuh adik laki awa, abang laki ibu-ibu, kan saudara ipar kan? Ibunya ke rumah, ibu sedang buka jilbab, nampak rambut ibu, dek saudara iparnya buliah atau indah? Yakin? Kalau nampak bau hukumnya badoso. Lah barangkali bu kerajuan. Nah lah, ini dia masalahnya bu. Sabananya bu. Nah itu satu bu. Nah, ibu pai jauh saudara iparnya, baduo dia tehoto, pai ke Bukit Tinggi, baduo saja di sini tehoto tujuh saudara iparnya. Boleh tidak bu? Nah, pertanyaan boleh tidak bu? Kalau cerita la taqrabu zina, ibu sudah terjebak sebenarnya. Nah, mendekati karena berdua saja. Berdua-dua barang panjang tuh. Satangan jampi sayang ke Bukit Tinggi di Tehoto, berdua saja. Jangan merasa aman dari gangguan setan. Nah, tidak ada kita manusia ini yang aman dari godaan setan itu. Nyo hebat. Maka jangan cari peluang. Nah, maka yang terjadi sekarang bapak-bapak adalah terjadi perselingkuhan dengan saudara ipar. Adiknya dipakainya, abangnya tahun ini dipakai juga. Itu bukan hal biasa. Maka ada sekarang ibu film yang lagi viral yang sesuai dengan hadis Nabi, ipar adalah maut. Aja pun nontonnya. Itu hadis. Ya bu. Jadi pak, iya pak, ipar kok maut ke Nabi pak. Maka hati-hati, bukannya tidak boleh dakai tidak bu, tapi ipar kalau salah memahami pergaulan bu, dialah maut, menjadi maut dalam keutuhan rumah tangga bu. Karena bu, orang kalau dakai ju ipar, orang tidak curiga. Nah, abangnya sedang pergi dinas luar, tiba adiknya di rumah, nah, orang tahu tadi iparnya ke rumahnya masuk. Lah malam Sanjo masih di rumah. Buatan nasi makan. Isa masih di rumah cicil itu. Jam 10 masih cerita-cerita. Jam sabale masih di rumah cerita itu. Orang nggak curiga. Kira-kira melihat setan sana enggaknya tuh, Bu? Kira-kira setan menjalankan perangkap tidak dia, Bu? Pasti, Bu. Setan ini akan terus berbuat pada kita, Ibu Bapak. Ada setan yang khusus untuk menghancurkan rumah tangga kita, Bu. Spesialisnya, Bu. Nah, maka dari itu berhati-hatilah. Ibu, banyak sekarang kita katakan ada kita dengar Ibu Bapak, perselingkuhankah namanya, perzinaan dengan saudara iparkah namanya, maka hati-hatilah. Itu termasuk perangkap. Kalau Bapak Ibu ingin pai, jo iparnya terlampau dake, nah, boleh bawa onda dua-dua Ibu, babenciang duonya kan, ondanya onda balap lo kan, nah, yang tinggi di belakang duduknya Ibu, paling jauh-jauh onda berdua kan ke pasar, dijaga, bukan hati-hati, nanti terjebak, Ibu ya Pak. Jadi kalau tidak mau terjebak Ibu Bapak, jangan bermain hati. Nah, ya Pak, Pak kaji sekali aku mohon maaf ya Pak, awak fakta gitu. Nanti saya akan sampaikan nanti kasus-kasus nikah hamil sebelum nikah itu perzinahan. Nah, jadi ini kenyataan. Makanya mengatakan wala taqrabu zina, jangan dekati seluruh perbuatan yang nanti kita bisa berzina. Nah, jadi besok Bu, kalau saudara ipar wak tiba di rumah ndak ada, udah ada Bu, jangan lama-lama suruh pulang. Nah, pertama Cindy dulu Bu. Nah. Betahnya di rumah Bu, litak perutnya jangan lagi makan lagi, pulang lagi malam hari kan suruh pulang lagi gitu. Daripada beko Bu, tapi pandai-pandai caranya Bu ya. Iko bukan menyuruh indah Bu, tapi hati-hati awak menjaga Bu. Sebab inilah agama Bu. Pandai-pandai, kalau lah lain gejalanya Bu, lah lain arah carito Ibu pasti tahu.
Tak masuk beko apa-apa cerita di kantua kan? Apa-apanya lah ceritanya lah lain lah kakidah ceritanya, Bu. Lah lain ceritanya. Cepat lah Ibu waspada di situ, Bu. Jangan nanti sampai terpengaruh kita dari perbuatan zina ini. Jangankan kita manusia yang sekarang, Bu. Nabi saja dikeluarkan dari surga karena persoalan wanita dan hasrat ini. Nah, lintuh hati Adam deh godaan si Hawa tuh sehingga akhirnya diusir di surga. Kok nak masih di surga gitu, Bu? Nah, kan tahu cerita Nabi Adam di surga, Pak Ibu. Nah, dikatakan Allah, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Dikatakan, wahai Adam, tinggallah kamu di surga dan istrimu di surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makanlah dengan enak, dengan senang seluruh makanan surga, nikmati surga itu. Wala taqraba hadhihi syajarah. Tapi cie dilarang, jangan kamu dekati pohon ini. Nah, ini ujian, Bu. Disuruh nikmati seluruh makanan surga, kenikmatan surga, tapi Allah perintah uji dia dengan satu larangan. Jangan dekati wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon yang satu ini. Nah, yang kita sabit pohon kuldi itu. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna. Kalau engkau dekati juga, berarti melanggar perintah Allah. Fatakuna, engkau akan menjadi nanti kedua-duanya fatakuna minaz zalimin, orang-orang yang zalim. Berarti dinikmatilah di surga Adam dan Hawa. Tapi iblis, ya, karena dia iri dengki, karena dia juga bagian yang ada di surga makhluk surga juga, Bu, apa? Waktu itu dia ingin. Karena iri pada manusia, Bu. Dendam iblis kok, Bu, lah dari dulu lah, Bu. Enggak suka aja manusia kok. Nah, dia diciptakan dari api, Adam dari tanah. Iblis menganggap api itu lebih mulia dari tanah, maka tidak mau disuruh sujud juga. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yusidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Nah, itu ceritanya. Jadi itu kan, tidak mau dia sujud, inilah kebencian iblis. Nah, digodalah Bu ceritanya, Bu. Nah, digodalah. Makanlah Adam, apa tuh? Tidak doh. Itu enak, Allah cuma ingin apa saja kan? Membatasi, macam-macam ceritanya, Bu. Tidak bisa Adam melalui Siti Hawa. Nah, sehingga akhir ceritanya Siti Hawa meminta, "Wak makannya lah Bang." Ya, Pak ya. Nah, jadi Ibu kalau pandai Bu menggoda suami, lintuh hatinya, Bu. Nah, apa Ibu kandak dagihnya tuh? Ya Pak deh. Kalau pandai orang rumah Pak deh, sado yang ada agih Pak deh. Ada piti di sebelah kanan agih sadanya. Kalau pandai-pandai Ibu menggodanya, hati pandai-pandai ya, Bu. Nah, tapi iblis ini mengarahkan kepada jalan yang tidak baik, yang dilarang disuruhnya. Nah, jadi itulah artinya, Bapak. Yang kita pahami hati-hati tadi. Nah, iblis, setan itu Bapak dengan pasukan itu, mari kita hati-hati. Perangkapnya sangat hebat, maka jangan cari peluang. Jangan bermain api. Jangan berdua-duaan dengan orang yang bukan mahram kita. Dimanapun berada, Bu. Ibu-ibu ke masih dinas ya, Bu. Diajar duduk samang, pe dinas luar, botol awak, kaponya hati-hati, Bu. Pandai-pandai, Bu. Ya. Kalau lain bantuannya, tetap berhati-hati, Bu. Jaga, lebih baik kita menolak daripada terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kok lah tak jadi, Bu, malunya tidak tanggung. Nah, itulah Ibu tabayang tenang. Kepala kantor tertangkap Satpol PP dengan stafnya. Nah, kepala itu membawa anak gadis orang lain. Nah,
beritakan macam. Kini banyak, Bu. Jabatan hancur. Banyak korban yang sudah terjadi dari perbuatan perzinahan. Maka telah dikatakan di sini, apa kata Allah? Wala taqrabuz zina, jangan dekati zina itu, innahu kana fahisyah. Sesungguhnya perbuatan zina itu adalah perbuatan yang keji, yang jijik, yang buruk. Nah, bahkan di kerajaannya ada orang-orang perbuatannya keji. Wasa'a sabila. Zina itu adalah perbuatan yang keji, jalan yang saburuk-buruk jalan kalau di kerajaan. Nah, ilai Bu. Lejale Bu. Jangan lalu nah Bu. Ikut kaji kode syariat Bu, maka harus hati-hati menyampaikan Bu. Nah, namanya menyampaikan lah doh. Nah, sebab aku ragu. Ini ilmu tuh Bu. Di samping untuk kita bersama, nanti juga untuk menjaga anak gadis bujang awak, hambeknya dari hal-hal yang mungkin nanti beko terjadi perzinahan. Lah, inilah jalan Pak. Konsep zina tuh dilarang mendekati, berarti seluruh kerajo yang beko bisa berzina deknya jauhi itu. Nah, dilarang mendekat saja sudah diharamkan, apalagi melakukan. Zina itu perbuatan yang keji, yang buruk, yang fahisyah, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Jadi kalau orang berbuat zina dia, atau mendekati zina dia, inilah menempuh jalan nampal yang buruk. Nah, ada jalan rancak, ditampuh yang buruk. Ada orang rumah di rumah, dicari yang di luar. Ada laki di rumah, dicari di luar. Itulah namanya sekarang Bu, pil, ya Bu. Tapi Bu artinya Bu, apa tipil Bu? Pria idaman lain. Kalau wil, wanita idaman lain. Ya Bu, Ibu haram punya pil ya Bu. Nggak boleh. Papa nggak boleh punya pil. Yang di rumah saya lah ya Pak deh. Nah, karena lah di rumah matanya malah lala aja keluar ya kan. Ini yang terjadi. Nah, Ibu Bapak yang dimuliakan Allah. Kenapa ini kajian ini penting? Nah, saya ingin menyampaikan Ibu Bapak, karena saya adalah penghulu di KUA, saya ingin menyampaikan fakta dan kenyataan yang harus Wak pahami. Nah, saya dinas 2005 lah gitu. Jadi penghulu KUA dari Agam dulu 2005 pegawai negerinya kan, sampai sekarang sudah 20 tahun lebih kurang, hampir. Bertugas di kecamatan yang berbeda-beda. 16 tahun di Agam, berbeda-beda Ibu ya. Jadi Pak Kua di Bawan, Lubuk Basuang, Tiku, Palupuan, terakhir kan sekarang saya penghulu di Kua Simpati kan. Apa yang saya sampaikan Bapak? Kasus hamil karena zina ini ternyata tidak satu dua, bahkan banyak rupanya. Nah, nggak ketek lah Bu. Banyak kasus-kasus pernikahan yang sudah hamil duluan. Berang Ibu baca itu Bu? Mohon maaf ya Pak, kok gak rasa-rasa barek Pak, tapi itu harus disampaikan gitu kan. Allah untuk hati-hati. Sebab bahayanya besar Bu. Perbuatan itu Ibu Bapak terjadi di mana-mana. Nah, di kecamatan manapun ada kasus itu Bu. Saya pelaku sendiri Bu. Baik di tempat lama, tempat baru, beberapa kali menikahkan pengantin wanita yang sudah plus hasil itunya Bu. Ceknya itu kan sudah benar. Basoknya lah barisi kampiannya gitu. Ya Bu. Lah barisi. Nah, kenapa perlu dibahas ini Bu? Nah, maka dari itu ada beberapa akibat hukum, Ibu, terhadap wanita yang hamil karena zina ini terkait dengan pernikahan yang perlu bagi ke Ibu Soreko. Nah, yang pertama dulu, untuk menjawab pertanyaan, bolehkah wanita hamil karena zina
dinikahkan. Nah, itu paten. Kalau ibu yang tahu sih kok, apa jawabannya bu? Boleh tidak bu? Pak, ulang pertanyaan dia. Pertanyaan, buat dengar pertanyaan deh. Lah, beko wak bahas bu. Lah, pertanyaan adalah, bolehkah wanita yang hamil karena zina dinikahkan? Nah, yang mengecek boleh coba angkat tangan. Nah, do, yang mengecek tidak boleh coba angkat tangan. Ya abstain. Berarti tidak duduk kaji Pak Ibu Batin. Berarti tidak ragu-ragu Ibu. Iku tidak boleh ragu ke Bu. Harus pasti jawabannya. Nah, mohon maaf dulu deh. Nah, kalau Pak D, Pak D, boleh tidak Pak D? Jawab, tidak boleh, tidak takut salah, usah salah, tidak usah ragu. Boleh, bolehkah wanita hamil karena zina dinikahkan? Setahunya saja Pak. Tidak boleh, Pak D tidak boleh. Kalau Pak Siko Pak, boleh Pak? Pendapat apa aja Pak? Beko Pak pas Pak. Kira-kira pendapat apa boleh enggak Pak? Nah, pertanyaannya boleh aja Pak, suruh kamu. Boleh. Boleh. Berarti apa? Boleh, Pak D enggak boleh. Ibu cek lo. Ibu yang jubah hitam Bu di depan, yang kacamata. Bu, diam dulu Bu. Nah. Iya nanti ujungnya Bu. Pertanyaan saya boleh atau tidak aja. Bolehkah wanita hamil karena zina dinikahkan menurut pendapat Ibu? Boleh atau tidak? Tidak ya. Disamai Pak D. Ibu yang jubah kuning di belakang. Kalau Ibu apa pendapatnya Bu? Yang lurus kemarin. Tidak Bu? Tidak. Berarti lah 3-1 ya. Cek lah Ibu yang jubah putih di ujung kanan Bu. Indah. Ada Ibu yang mengecek boleh yang lain? Dah. Dera. Minta tambah pendapat Dera Pak boleh enggak? Itulah ditanyanya sampai jatuh. Boleh enggak pendapat Dera wanita hamil karena zina dinikahkan? Enggak boleh. Yakin? Udah. Oke Bu. Berarti wajib saya jelaskan Bu ya. Nah. Beko lah Bu, jangan jawab alasan dulu, Pak. Betul alasan dulu kan. Kini pertanyaan boleh tidak gitu ya Pak. Beko enggak salah saya kaji ikut cie salah dulu nah. Lah. Berarti Ibu, yo paralu dijalehkan. Nah, ini barentet beko. Nah. Jawabannya Bu. Sebelum boleh tidak tuh, Ibu apa harus paham dulu 2 macam bentuk wanita hamil. Nah, pertama wanita hamil yang karena zina berarti belum bersuami. Yang kedua ada wanita hamil yang punya suami yang sah. Makasihnya kok. Dia hamil, suaminya mungkin meninggal. Wanita hamil juga. Atau dia hamil, suaminya bercerai hidup. Cerai. Berarti hamil juga, Bu. Ada suami yang sah. Kalau tadi wanita hamil karena zina, berarti dia belum punya suami. Paham Bu? Yang siko dulu. Nah, beda hukumnya tuh. Kalau wanita hamil yang ada suaminya yang sah, meninggal suaminya atau suaminya bercerai, iko yang tidak boleh dinikahan. Sampai habis masa iddahnya. Ini yang haram dinikahkan karena ada anak pajako yang sayahnya sampai nanti habis masa iddahnya. Masa iddah wanita hamil di luar suaminya meninggal itu sampai dia melahirkan. Nah, kalau basobok beko 2 kondisi Bu. Nah, dia hamil meninggal suaminya sampai bulan 10 hari ya Bu. Mana yang kita lihat Ibu dan Pak? Hitung yang paling panjang. Ibu ya, meninggal suami tadi Bu, kasus meninggal suami. Kalau dia hamilnya 9 bulan, meninggal suaminya, berarti yang dihitung yang 4 bulan 10 hari. Kalau baru hamilnya 1 bulan, meninggal suaminya, yang mana dihitung Bu? Sampai melahirkan. Pak dia. Nah, jadi iddah wanita hamil itu adalah sampai melahirkan,
Kalau meninggal suaminya, lihat atau hitung mana yang paling panjang. Karena kematian tuh sampai bulan 10 hari, Ibu ya. Itu beda tuh, hamil mudojo, hamil tuh. Sebab Ibu kalau Ibu baru sebulan meninggal suaminya, dihitung sampai bulan 10 hari, berarti 5 bulan 10 hari baru masih hamilnya. Boleh dia nikah, Bu? Masih hamil? Tidak bisa. Ini maksudnya, Pak. Tapi kalau dia 8 bulan meninggal suaminya, setelah anak lahir boleh menikah? Belum, karena terikat dia dengan idah kematian 4 bulan 10 hari. Iko yang tidak boleh. Kalau hamil karena zina, tidak ada halangan menikah. Dia boleh dinikahkan. Baik secara agama atau secara pemerintah. Nah, Iko tidak boleh ragu-ragu, Bapak Ibu. Ya, Bu? Ya, Pak De? Boleh. Nah, jadi yang disamanya pertanyaan kan, bolehkah wanita hamil karena zina kan? Tidak karena mati suami, Pak Kijen tadi. Nah, dinikahkan? Boleh. Berarti letak juga ya, Bu? Boleh wanita hamil karena zina dinikahkan. Satu ya. Pertanyaan kedua. Apakah perlu nikah ulang setelah anaknya lahir? Jawabannya paralu atau indah. Nah, pendapat Ibu paralu atau indah? Paralu. Alasannya? Memberasi anak. Ibu yakin? Yang Ibu tahu aja, Bu. Apakah perlu nikah ulang wanita hamil tadi, Bu, setelah anak yang hamil karena zina tadi lahir? Perlukah nikah ulang? Paralu atau indah? Atau harus atau indah? Pendapat Ibu, Bu? Awak tanya Ibu deh, Bu. Beko gantian ya, Bu. Paralu untuk membersihkan apa, Bu? Untuk membersihkan anaknya. Berarti anaknya tidak baras ya? Iya. Nah, kita hargai ya, Bu. Udah, oke, Bu. Pendapat Ibu tuh perlu nikah ulang untuk memberasihan. Nah, memberasihan apa lah, Bu ya? Satu. Oke. Izin Pak, Pak bagi cerita deh Pak. Kalau pendapat apa? Apa yang itu? Ya Pak, izin Pak, wajib ya Pak. Kalau pendapat apa yang wak nikah ulang dia sudah layi anaknya atau tidak Pak? Pendapat apa Pak? Jadi sesudah layi anak dinikahkan balik atau tidak Pak? Pendapat apa? Wajib dinikahan balik atau tidak Pak? Wajib Pak. Alasannya Pak? Keluarga. Berarti keluarga lah kumuh ya Pak. Lah, makasih ya Pak. Nah, oke. Siapa yang berbeda pendapat Jiko? Katakan Pak. Yang menyatakan tak perlu nikah ulang, ada Bu? Nah, gimana Bu? Pendapat Ibu perlu nikah ulang Bu? Tidak, alasannya Bu? Karena apa Bu? Karena tidak ada nikah 2 kali. Oke, lalu ya. Siap. Pak De ada yang beda, pendapat ketiga Pak De. Lah. Tadi kita katakan, dia boleh menikah. Berarti kan nikahnya dilanjutkan. Maka nikah abu yang kanan itu dinikahkan. Ada walinya yang sah, ada saksinya yang sah, dinikahkan secara benar. Berarti nikahnya sah. Karena nikahnya sah, pergaulannya setelah itu halal. Ibu apa yang dimuliakan Allah? Dalam kasus yang tadi Bu, perlu atau tidak dinikahkan ulang? Jawabannya tidak perlu. Karena nikahnya sudah sah. Nah, tidak ada istilahnya dalam kajian agama atau pemerintah Bu, nikah 2 kali. Berarti cak-cak nikah yang pertama itu. Nggak ada Pak. Jadi jawabannya berapa adalah tidak perlu nikah ulang. Karena nikahnya boleh dan sah. Tidak ada perlu diberasihan di sini. Tidak ada kajian agama nikah ulang untuk membersihkan keluarga, membersihkan perangai, tidak bisa lagi karena sudah terlanjur. Yang anak ini tetap demikian. Berarti untuk yang kedua ini, perlukah nikah ulang setelah lahir? Tidak perlu
dan tidak ada aturan yang menyuruhnya. Karena nikahnya sudah sah, bergaulnya sudah sah, dan tidak ada yang perlu dibersihkan. Karena yang kumau barangnya itu. Nah, itu yang kedua. Pertanyaan yang ketiga. Baru masa ketiga. Bagaimana status anak? Nah, anak karena zina itu bahas satunya. Apakah dia punya nasab atau nanti punya ibunya saja? Dan bagaimana pula nanti kalau dia sudah besar, dia perempuan, siapa yang menjadi wali nikahnya? Ayo. Nah, status anak. Ibu tahu statusnya, Bu? Apakah dia punya ayah secara nasab? Tidak. Ibu? Tidak. Oh, yang paling. Anak yang karena zina tadi, Bu, dia tidak punya nasab ayah dalam kajian agama. Nasabnya hanya ibunya. Jadi tidak boleh dipakai binti ayah itu dalam bahasa kajian. Kalau di status KTP, di status kakak itu lain cerita. Nah, dia tidak punya nasab, hanya ibunya. Nah, itu yang paling. Karena dia tidak punya nasab, bagaimana, Bu? Baik, ada kemungkinannya. Apa akibatnya lain? Yang anak kandungnya itu bisa dia padusi atau nyekal laki, Bu. Nah, saya ibu bapak beberapa kali menikahkan anak yang kena zina. Anaknya tidak bisa disalahkan. Yang salah parangnya orang kayak gitu. Nah, berarti orang tuanya ya, ayah ibunya. Kalau anak nikah ibu berarti ayah emaknya langsung ngomong ibu berarti. Nah, jadi itu masalah. Kalau anaknya padusi ya, nah, berarti nanti kadang-kadang timbullah maksudnya menikah. Pertanyaannya, Bu, bolehkah ayah biologisnya tadi menjadi wali nikah? Tidak. Kalau dia lakukan bagaimana, Bu? Karena malu dia disembunyikan ceritanya, dia menjadi wali nikah. Nah, tidak mau dia juga, tidak tahu orang, ditutup rapat aibnya. Terjadi pernikahan. Apa itu banyak? Buat dengar ya. Nah, dalam masalah agama, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dan dilakukan hubungan suami istri yang sah setelah pernikahan yang sah. Itu bukan nasab. Kalau nyumbang sebelum akad nikah berarti anak karena berzina. Dia tidak punya nasab ayah, hanya ibunya. Anak perempuan karena dia tidak punya nasab ayah tadi bapak, tidak boleh ayah biologisnya menjadi wali nikah. Nah, kalau dia paksakan jadi wali nikah, dia tutup rapat tak mau jujur, dia terjadi akad nikah. Dalam pandangan agama bapak, nikahnya tidak sah karena tidak terpenuhi rukun nikah. La nikah illa biwaliyin wa syahidai adli. Tidak sah nikah kecuali dengan wali yang sah dan ada dua saksi yang adil. Ayah biologis karena zina bukan wali yang sah, sehingga pernikahannya tidak sah. Kalau dilakukan, dia menanggung dosa besar secara turut-turut. Lejale Bapak Ibu, lejale Bapak Ibu. Kalian mana tadinya? Awalnya mana pengen menyampaikan itu kan? Gimana? Nah, itulah yang banyak terjadi. Nah, saya lagi Bu, saya pengalaman Bu. Ketika ditanya, kita kan dapat informasi daftar nikah, dapat bisikan masyarakat. Pak, itu anaknya lah dulu banyak perjalinan. Berarti dikasihnya kita harus hambat proses nikahnya dengan oleh hakim nanti Bu. Jangan sampai terjadi buat tanya oleh lo, tidak mengaku. Nah, tidak ngaku. Nah, tanya ayahnya, tidak. Tanya ibunya, tidak ngaku. Itu dikonsul benar, disampaikan akibatnya.
Kalau akad ibu tidak jujur, nikahnya tidak sah, berarti ibu biarkan anaknya berzina terus-menerus. Berzina. Nah, cari tahu malu atau buka, jangan dibaca di situ. Beko ada strategi. Dulu tidak malu berkerajaan kan? Ini bakal malu, bentarkan nikah. Tak bisa. Kalau malu rasanya bisa angkat nikah anak atau nanti awak tak ayahnya, jangan nikah kerajaan. Karena efeknya jauh ke belakang. Nah, berarti tidak sah. Siapa wali nikahnya? Wali hakim. Siapa wali hakim? Kepala KUA. Ya, karena dia tidak punya wali. Apa dasarnya, Bu? As-sultanu waliyun liman la waliya. Sultan, pemerintah yang sekarang secara aturan pemerintah kepala KUA adalah wali hakim bagi perempuan atau bagi anak yang tidak punya wali nasab. Berarti kepala KUA yang hakim nikahnya secara wali hakim itu beda ijab kabulnya Pak Ibu. Saya nikahkan juga beda ijab kabul orang yang nikahnya normal biasa dengan pernikahan non hakim. Jelas Ibu? Nah, faktanya inilah tadi. Saya berapa menikahkan, ada yang anak zina nih profesinya maaf guru, ada profesinya pegawai. Yang menikahi dia Bu, calon pengantinnya ada yang pada dulu, ada yang aparat, ada yang anggota pas pampres, macam-macam. Anak-anak orang-orang hebat. Nah, gue tahu enggak Bu? Yang kita lihat basic orang tua yang berzina dari anak ini Bu, saya lihat ke belakang si ayah maknya Bu, ternyata menjebak seluruh kalangan. Tidak hanya masyarakat biasa kan, tidak hanya para petani kerjanya, semua lapisan pegawai, maaf aparat itu salah. Artinya apa Bu? Kita tadi balik tadi, ternyata iblis menggoda orang berzina, tidak pilih-pilih pangkat jabatan. Ya Pak? Oh itu pegawai aja nih tapi ada di sini aparat bahkan ulama ustaz sendiri. Nah, bukan mencari menjadi dada kan? Saya pernah menikahkan ya anak karena perzinahan ayahnya ternyata orang-orang yang alim, pengurus masjid atau orang-orang yang terpandang agamanya. Inilah yang mampu awak kubur ada yang aman dari godaan perzinahan. Ibu, ibu yang lalu kalau dijawab laku. Ibu kalau digodanya ke laki ini setan nantu tuh mudah itu. Nah, ini kan kenyataannya Bu ya. Boleh dicoba Bu. Jadi yang begini kan, laku ibu kan ada begitu baik ke pasang incu taba-taba nah di berale rancak bagus rancak pada guru juga pun digado deh nak pinjam begana nak kabar harus awal aku nak ada yang niu doh jangan. Nah, nafsu syahwat bisa membalikan yang bagus jadi jelek, yang jelek jadi bagus, yang buruk jadi rancak. Padahal kasus-kasus berzina itu Bu, seorang suami berzina dengan selingkuhannya Bu, beko dicari netizennya pada ke fotonya Bu. Foto istri dengan selingkuhannya Bu, jauh lebih rancak dalam pandang norma yang di rumah. Tapi yang di luar yang buruk kok yang cari Pak Bu. Karena lagi balik matonya dari setan tadi. Nah, Ibu ya, jadi jangan bermain hati. Nah, ya Pak. Yang tua-tua pun samanya Pak kaji kena kemudian udah Pak awal aku yang sangat kado selero olah lapon ada juga. Jadi Bu, maka jangan dekati zina. Jadi itulah teman. Jadi nasihat tadi ya. Jadi walinya adalah tidak boleh. Itu acaranya Ustaz malu. Nah jadi Ibu, kalau Ibu lagi mau seandainya ada ya, Ibu tidak usah cari kita kanan, cari di sini. Awal aja kaji Bapak Ibu, seandainya Anda di hadapan atau ibu bapak sendiri yang melakukan, bisa anak akan nikah, silakan jujur saja pada kami di KUA.
Daripada mereka menanggung dosa anaknya zina nanti terus menerus dosa yang berkelanjutan nanti akan bapak ibu bawa sampai akhir. Anda tidak tahu. Begitu kita proses bahasa strategi nikahnya yang untuk memperkecil persoalan aib itu nanti itu lebih ya jangan. Karena selama itu terlaksana lancar juga sudah nikah. Jadi berhasil agamanya jangan ditambah persoalan. Kadang-kadang kan apa kok nak ada benar. Kalau apanya nak mau jujur, kami bagi sama ibunya. Kadang masalah itu apanya tak jujur, istrinya jujur. Ada kan tergantung kami strategi lu mencuci aja mana. Kalau mereka jujur istrinya, bagi apanya balik. Lama budi kayak amat tu mengaku kau yang jadi. Kalau anak tu laki-laki, ya, kan ada kemungkinan kan bro? Dia tetap tidak punya nasab. Dia kan akan nikah tu dong. Kan ada wali itu kan? Ba'a beto akibatnya. Nah, anak karena perzinaan, abangnya berarti laki-laki yang pertama kali zina mana? Nikahnya kan? Berarti beto anak yang kedua kan lah satu padusi. Nah, padusi kan? Kakak beradik ya kan? Secara biologis dalam konsep agama Pak Ibu, Allah mengejek dia tidak kakak beradik. Secara konsep dia hanya seibu, tidak dia saudara beradik kandung. Nah, apa akibatnya? Dia tidak boleh dan tidak berhak menjadi wali nikah bagi adiknya kalau ayahnya meninggal. Sifatnya. Biasa kan Bu, kalau meninggal ayahnya siapa wali nikahnya Bu? Saudara kandung. Bolehkah abang kan jadi wali nikah bagi adiknya? Tidak boleh. Nah, kalau terjadi pernikahan sama jenis tadi, nikahnya tidak sah, ibu yang tahu yang mana dosa. Nah, karena abang itu tidak tahu dah kan, adiknya tidak tahu ditutup rapat. Ayo, adiknya kan nikah, ayah lah meninggal. Kalau kami yang tahu ayah lah meninggal. Anggui lain tidak ada. Sudah ayah, kakek, buyut. Kata dulu. Setelah siapa lagi? Saudara kandung. Siapa saudara kandungnya? Batu juga labangnya kok. Rupanya abangnya ibu tahu. Dulu juga ayahnya lah dulu. Lah berisi kapiannya banyak terada dulu sebelum nikah. Baik dia dulu. Kalau lebih ke adiknya adiknya jadi wanita. Jadi pason abangnya jadi tidak bisa. Karena dia tidak senasab. Tidak sama ayahnya gitu. Kan tadi kejar Bu, yang kadang pun ada ayahnya, kadang nasabnya itu ya. Yang adanya nasabnya ayahnya ada. Berarti dia tidak satu nasab. Bahkan mama ngecek Bu. Nah, tidak satu nasabnya. Untuk Pak Kece Bu. Itu lagunya kalau panggil penghulu untuk penceramah ya. Ya, nah, jadi tidak boleh. Bahkan Bu, tidak berlaku hukum warisan. Nah, tidak sama pembagian. Kalau dari harta ayah nasab tadi Bu, tidak dapat ya, karena dia bukan punya ayahnya itu. Nah, jadi panjang cerita. Jadi karena kita singkat, mungkin ini intinya Bu. Kenapa demikian terjadi? Karena di pangkalnya tadi tidak hati-hati, tidak menjaga diri dari perbuatan zina. Kalaulah terjadi, panjang ke belakangnya. Karena itu Bu, maka dilarang mendaki. Itu kan agama. Nah, sudah kok Pak Ibu jago diri nah. Jangan daki-daki diorang pasang lain jenis yang lain gejalanya. Nah, sama nakak-nakak nih Ibu diarahin nah Ibu masih santai aja baru kan. Nah, kok waspada lagi. Pasang apa lagi? Lamin jebak ya kan? Laki Bu, cuk semata mana yang punya Bu? Nah, Ibu lain aja nah. Telepon WA deh. Assalamualaikum, Pak kabar? Ketemu sampai nama Bu, apa kabar Bu? Karena tanya, lah makan. Tidak ada lagi awaknya, dia tanya lah makan kawan. Nah, lah makan Bu, ya dimakin Ibu. Lah siap badan Bu. Lah mandi Bu, ya tanya mandi lah. Itulah sasek tuh Bu, capek blokir. Tinggal. Tak masuk pimpinan kantor, kalau lain jalan pimpinan bertanya di luar tugas yang standar Bu. Hati-hati. Mungkin pimpinan sedang dirasuki setan deh. Kostako yang acak kan, acak. Coba dulu kan, dikasih dulu peluang kan, dikasih dia apa kan, traktir makan,
dikasih semangat motivasi, dikasih surprise ulang tahunnya Beko, selamat ulang tahun misal kita kan. Nah itu bagaimana itu bertahap tuh. Dake sampai terbiasa sampai lupa ini. Inilah takdir. Nah, jadi mari kita hikmah, ingin kita sedikit. Nah, karena itu Bapak, mari kita jaga diri, tetap hati-hati karena semua kita ini sekarang mungkin aman, setelah ini kita nggak tahu. Nah, termasuk rumah tangga, Bu. Bercerai itu tetap harus kita jaga, jangan nanti sampai rumah tangga kita ini berpisah di usia tua. Karena di pengajian kamu, Bu, banyak yang bercerai ketika lah tubuh bau rumah lagi. Salah mudo misalnya, anak kita bayu inilah sedang naik karir, anak lala pesta dalam kuliah, nyoba dua tinggal di rumah lebu, baca angka tuh sebentar. Nyoba dua sih tinggal langsung pulang madu nyoba lihat nah. Nah, ada lebu dua di rumah lebu sebentar baca angka. Ada madu lagi kita dah ada lebu nah, Bu. Masalah sakit Bu, masalah gulai asin Bu yo, sama amba Bu yo, padahal sebenarnya sangat mudah. Ya Pak. Asin sama jangan emangnya kalau tambahnya lah iya ke dalam hilang sih. Ini, itulah dulu mungkin yang waktu Bapak yang kita berdoa mudah-mudahan rumah tangga kita ini Bapak selagi masih ada pasangannya utuh. Nah bagi yang sedang ada suami lah Ibu kita doakan mudah-mudahan nanti suaminya diampuni dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya sampai nanti masuk surga nanti ya amin. Yang masih punya suami atau istri, mari jago keluarga, jangan sampai nanti berpisah, apalagi karena perzinahan atau diulang perselingkuhan, diulang pihak ketiga, ya Bu. Nah, mudah-mudahan bermanfaat, menambah ilmu pengetahuannya Bu, untuk amalkan. Mudah-mudahan nanti bisa menjaga kita, keluarga kita dari perbuatan zina yang sungguh berbahaya. Permohonan maaf segala perkenan kami akhiri subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.